langsung jawab, dari mana? Toilet, Pak. Toilet. Gak salah. Toilet kan sebelah sana, bukan sebelah sini. Kantin, Pak. Dari kantin, ngapain jam sini di kantin? Apa, Pak? Kelas dulu, Pak. Bentar. Besok jam 8 ditunggu sama Bapak di kantor ya. Saya masuk. Jadi masih ingat apa yang telah dilakukan selama ini yang merugikan orang lain? Jadi kita akan mengulanginya. Gimana Citi tinggal bersama neneknya? Itu apa bang Citi? Kamu kenapa terlambat? Udah dipanggil sama kepala sekolah. Nah, sekarang kamu pemanasan lari 5 kali. Ayo kamu lari dulu 5 kali. Nah, kalian harus jadi juara. Siapa yang punya juara? Sandy. Adi. Di sini Citi kurang percaya diri Bapak Ibu. Ketika ditanya dia hanya diam. Dia belum yakin terhadap dirinya sendiri. Nama lengkapnya Citi Nugraha. Kita lihat Bapak Ibu. Ini bentuk usaha dari Citi, di mana Citi didukung penuh oleh guru olahraganya. Di sini kita mengetahui bahwa dukungan dari kita sebagai guru itu sangat memotivasi murid-murid kita untuk melakukan. Kamu jangan menyangka. Nah, di sini dia mengingat kembali seluruh pesan-pesan dari gurunya. Tentunya pesan-pesan yang tulus dari kelas sama buah hasilnya. Dan ternyata Citi membawa piala untuk gurunya. Sesuai dengan judulnya, piala untuk guru. Terima kasih guruku. Karenamu, aku bisa berlari meraih prestasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah video singkat berjudul Piala untuk Guru. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagaimana? Apakah sudah terbesit sedikit sentuhan di pikiran Bapak Ibu semua terkait dengan murid kita, di mana kita tahu bahwa ternyata kita bisa menggali potensi yang ada pada murid meskipun murid itu dengan latar belakang yang kurang baik. Itu adalah faktor eksternalnya dan sudah kita lihat berdasarkan cuplikan video tadi, apabila kita sebagai seorang guru mau untuk memotivasi, menggali potensi yang ada pada Citi, maka tidak menutup kemungkinan bahwa si Citi tadi bisa membawa piala untuk gurunya, bahkan mengharumkan nama baik sekolah. Oke, baik, kita lanjut pada diskusi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu semua, hari ini saya akan memberikan sebuah pertanyaan pemantik, beberapa pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan
dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya pribadi, saya selalu memberikan penghargaan di mana untuk memotivasi semangat anak untuk belajar. Tetapi nanti setelah ini kita akan mengulas tuntas terkait dengan jawaban-jawaban dari pertanyaan pemateri yang saya sampaikan ini. Kita lanjut. Nah, topik kita yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini Bapak Ibu yaitu yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, lalu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Lalu ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi di mana ada 5 posisi kontrol, lalu restitusi di mana kita akan menggunakan segitiga restitusi untuk memecahkan masalah. Seperti apa nanti akan kita lihat di belakangnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada eksplorasi konsep yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu semua, ini ada sebuah ilustrasi singkat terkait perubahan paradigma. Nah, ini adalah sebuah kegiatan kepalan tangan di mana ada si A dan si B, misalnya Anda dan teman Anda. Lalu sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Lalu letakkan di salah satu tangan Anda. Ini dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, dengan segala upaya kamu harus menggenggam itu. Misalnya Bapak Ibu mengilustrasikan kepada peserta didik kita. Atau coba Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu sendiri yang menggenggamnya. Lalu buatlah sebuah rupalan. Nah, teman kita, lawan kita akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Di mana benda tersebut sangat berharga untuk Anda. Nah, si B ini bisa membujuk dengan cara merancang, menghardik, merayu, menyuap dengan apa saja agar dapat membuat kepala tangan Anda. Nah, apa yang akan terjadi? Baik, Bapak Ibu, ilustrasi tersebut merupakan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, di mana ilustrasi kontrol yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Berdasarkan ilustrasi yang sudah saya paparkan tadi, ada sebuah kepalan tangan di mana di dalamnya sesuatu yang sangat berharga untuk dirinya, namun kita ingin membunganya, tetapi dengan cara apa? Apakah kita harus mengancamnya agar dia dengan semudah itu membunganya? Apakah kita harus merayunya atau membujuknya, atau dengan cara apa? Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tidak bisa kiri kalau kita sebagai orang dewasa itu terkadang kita tidak bisa memaksa. Kita menginginkan murid kita mengikuti apa yang kita inginkan. Seperti itu. Baik, selanjutnya ini merupakan teori kontrol, di mana teori kontrol yang pertama kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu semua perilaku memiliki tujuan. Apa stimulus responnya? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Apa stimulus responnya? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Lalu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya model berpikir menang. Saya pasti bisa. Nah, apa stimulus responnya? Tentunya akan kita presentasi pada pembahasan berikutnya. Nah, ini adalah laporan materi terkait disiplin positif, Bapak Ibu sekalian. Teori kontrol menurut Dr.
berdasarkan pernyataan yang tadi, maka disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai bersama. Oke Bapak Ibu, dari kontrol yang kedua yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, itu teori kontrol yang kedua. Teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan, kita bisa mengklasifikasikannya berdasarkan teori motivasi. Motivasi apa? Untuk menghindari hubungan. Karena kita tahu bahwa kadang-kadang peserta didik kita melakukan sesuatu bisa jadi dia mau menghindari hubungan, bukan untuk mencari tahu sesuatu atau menggali ilmu. Dia hanya menginginkan dirinya pada posisi aman. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Bisa saja peserta didik kita atau murid kita melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan, nilai yang bagus, mungkin dia rajin kerja tugas karena dia mendapatkan nilai yang bagus. Dia tidak tahu apa manfaatnya, apa yang dapat dia gunakan, ilmu yang kita berikan dalam kehidupan sehari. Dia tidak memikirkan sampai di situ Bapak Ibu. Dia hanya mau yang penting dia dapat nilai bagus. Atau mungkin kita selalu memberikan iming-iming, siapa yang mendapatkan nilai bagus itu akan memberikan hadiahnya atau imbalannya. Bisa saja itu yang dikerjakan. Lalu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini poin paling terpenting yang apabila apakah murid kita melakukan sesuatu untuk menghargai dirinya sendiri atau tidak. Bapak Ibu sekalian, apabila murid kita sudah sampai pada titik ini, dia melakukan sesuatu tujuan untuk menghargai dirinya sendiri. Dirinya sendiri saja sudah dihargai, apalagi orang lain. Kalau dia sudah berani menghargai dirinya sendiri, maka pasti dengan tentu dia akan menghargai orang lain. Bapak Ibu sekalian. Baik, berikutnya, nah teori motivasi ini ada dibagi lagi menjadi dua, yaitu teori motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Bapak Ibu sekalian bisa dilihat pada bagian yang saya tampilkan. Untuk teori motivasi yang pertama dan kedua, untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, itu merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi dari dalam luar diri siswa. Nah, kalau untuk menghargai diri sendiri, maka ini adalah motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari dalam diri murid, bukan dari luar. Nah, berdasarkan teori motivasi ini, maka untuk menuju pada tujuan tersebut otomatis kita dibantu dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa tujuan kita? Otomatis kita dibantu oleh nilai-nilai kebajikan universal yang mana bermuara pada sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dipandang sangat penting sekali pengaruhnya pada dunia pendidikan, terkhususnya bagi dunia sekolah, persekolahan, di mana dengan adanya keyakinan kelas maka seluruh peraturan tentu akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan apabila kita sudah melaksanakan keyakinan kelas. Nanti saya akan merincikan bagaimana kita merumuskan keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, untuk teori kontrol yang ketiga, yaitu model berpikir menang-menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Baik, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah. Bapak Ibu sekalian, posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah ini untuk menghindari hukuman saja peserta didik kita. Lalu apabila kita memposisikan diri kita sebagai guru itu satu bagi murid dan yang keempat pemantau, maka ini hanya untuk memotivasi siswa untuk mendapatkan imbalan. Lalu bagaimana dengan posisi kontrol yang terakhir, manajer? Bapak Ibu sekalian, posisi kontrol yang paling terakhir yaitu sebagai manajer ini posisi kontrol yang paling tinggi. Kenapa? Apakah murid-murid yang ada di SMP Muhammadiyah Kupang, yang ada di sekolah
Apakah sudah bisa melakukan suatu tujuan untuk menghargai dirinya sendiri? Nah, apabila kita sebagai guru menyelesaikan masalah dengan memposisikan diri kita sebagai posisi manajer, maka tentunya murid kita akan pada posisi ini Bapak Ibu untuk menghargai diri sendiri. Nah, kalau kita posisikan diri sebagai penghukum, otomatis murid akan ada pada posisi menghindari hukuman, karena kita sebagai guru sedang pada posisi penghukum. Kalau kita sebagai guru sudah ada pada posisi pembuat merasa bersalah, maka sama murid kita akan menghindari hukuman supaya mereka tidak merasa bersalah, dan mereka akan menghindari ini. Lalu, nah, dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, maka kita dibantu dengan sebuah pendekatan segitiga restitusi, di mana nanti akan saya jelaskan bagaimana kita melakukan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Di sini ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu sekalian, semuanya akan bermuara pada keyakinan kelas. Di mana kita mau melakukan segitiga restitusi, kita harus ada keyakinan kelas dulu. Karena ini untuk menanyakan keyakinan otomatis supaya murid bisa menghargai dirinya sendiri. Murid bisa menyelesaikan suatu persoalan tanpa kita, yaitu mereka bisa menyelesaikan persoalan itu dengan sesuatu yang muncul dari dalam diri sendiri. Itu ada pada posisi manajer, di mana dengan menanyakan sebuah keyakinan kelas, maka kita harus membuat keyakinan kelas ini. Baik Bapak Ibu, dengan teori kontrol yang terakhir, yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di mana Bapak Ibu kita tahu bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Nanti saya akan tampilkan apa perbedaan antara 5 kebutuhan dasar. Baik Bapak Ibu, ini adalah bagian disiplin positif yang mana semuanya akan bermuara pada keyakinan kelas. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk pada apa makna dari kata disiplin. Nah, berasal dari bahasa Latin disiplin itu ya Bapak Ibu, yang artinya disiplina, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata-kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata-kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan lain. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya terkait nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu atau setiap orang. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang, di mana setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, dan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Dian Gosling. Yang berikutnya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak-anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar
pelajar Pancasila, yaitu ada 6, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernawar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk pada tahap yang kedua, eksplorasi konsep pembelajaran 2.2 tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Baik, kita memasuki teori motivasi dan perilaku manusia, di mana Bapak Ibu sekalian kita tahu bahwa teori motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Dan itu sering terjadi pada anak-anak peserta didik. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Lalu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka akan berpikir seperti itu, Bapak. Kalau mereka mau mendapatkan nilai bagus, berarti mereka harus belajar. Berarti yang mereka ingin dapatkan imbalan nilai. Kalau mereka ingin mendapatkan hadiah dari guru, mendapatkan uang, hadiah berupa gift atau apapun itu, yang mereka pasti akan belajar. Tetapi belajar yang mereka dengan tujuan itu, lalu mereka tidak berpikir apa manfaat dalam kehidupan saya. Nah, yang pertama dan yang kedua ini termasuk dalam motivasi eksternal, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini merupakan motivasi internal, dan ini merupakan tujuan disiplin positif. Di mana tujuan disiplin positif itu yaitu siswa harus belajar menghargai dirinya sendiri. Dia akan berpikir, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kedepannya saya menjadi orang yang seperti apa. Seperti itu. Baik, nah ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari suatu perintah, namun akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan dirinya sendiri. Jadi kalau kita sudah bisa mengontrol diri sendiri, maka kita sudah bisa merdeka. Begitu Bapak. Oke, nah ini dihukum oleh penghargaan. Tanpa kita sadari hukuman dan suatu penghargaan itu sama. Kenapa? Karena bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Nah, dorongan eksternal, bukan dari dalam diri, bukan internal. Nah, dan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini menurut Alfikon, yaitu penghargaan umum. Penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan itu akan tidak efektif, dan penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa? Apabila penghargaan itu disalahgunakan, maka hubungan antara murid dan juga guru itu akan berantakan. Kenapa? Ya karena tujuannya murid hanya untuk mendapatkan imbalan. Bayangkan ya. Oke. Berikutnya terkait bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat bahwa beri dukungan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada murid, kepada semua murid secara bergantian, dan beri pengakuan secara konsisten, lalu fokus pada proses. Ini merupakan apresiasi dari sebuah pengakuan. Kita lihat Bapak Ibu, ini kita masuk ke poin saja, masuk pada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, pembuka kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Lanjut lagi, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Apa nilai kebajikannya? Kepedulianmu. Pembukanya apa? Saya menghargai. Situasinya apa? Membantu teman-teman di tugas kelompok. Nah, ini cara-cara pengakuan. Yang terakhir, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada
sebuah pengakuan atau apresiasi kebajikan kepada murid kita dengan contoh-contoh pengakuan seperti ini, di mana pembukanya adalah terima kasih untuk, lalu nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Situasinya adalah pada saat kamu mau membuat kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu contoh-contoh pengakuan. Bagaimana kalau kita menamakannya dalam kehidupan sehari-hari, tentu sangat luar biasa. Murid kita akan termotivasi dari dalam diri. Oke, selanjutnya ini adalah tujuan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa semua yang kita buat tentunya akan ada suatu tujuan. Dan misalnya kita melakukan sebuah tendangan seperti ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah hukuman atau konsekuensi. Ntar kita lihat bersama ya, Bapak Ibu boleh menjawab sendiri dalam hati, ini hukuman atau konsekuensi. Oke, kalimat yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini adalah hukuman atau konsekuensi? Boleh dicatat di buku masing-masing, Pak, kita recheck kembali jawabannya tepatnya seperti apa. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini adalah hukuman atau konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah hukuman atau konsekuensi. Lalu murid disuruh untuk mengenakan sepatu atau meninggalkan sepatunya selama di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini adalah hukuman atau konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira ini adalah hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, saya melihat semuanya sudah memikirkan jawabannya. Mari kita cek apakah jawaban Bapak Ibu benar, tepat atau tidak tepat. Kita lihat ya. Nah, ini jawaban yang tepat, Pak. Ternyata mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu adalah sebuah hukuman. Bapak bayangkan, dia mencatat 100 kali. Tetapi dalam proses mencatatnya masih dia akan aduh, saya dihukum misalnya. Akan lepas dalam pikirannya. Dan jangkanya mereka akan jangka panjang. Mau mereka sudah sampai tamat, mereka akan ingat terus perbuatan kita. Lalu berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga merupakan sebuah hukuman. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa murid kita juga ada yang terlambat. Namun pernahkah kita melakukan restitusi terhadap murid kita yang seperti itu? Kita tidak pernah tahu apa latar belakang mereka. Bisa saja dia terlambat datang ke sekolah karena ada faktor tertentu yang membuat dia harus terlambat, dan dia harus berjalan kaki. Atau mungkin dalam perjalanan dia sedang menolong orang yang membutuhkannya dan memang lagi urgent, dia tidak bisa kemana-mana lagi. Pernah kita berpikir sampai di situ, Bapak Ibu tentunya tidak. Saya merasa pribadi, saya sebagai penghukum, jika saya terlalu naif untuk mengatakan bahwa murid saya salah, padahal saya tidak memikirkan ke belakang kenapa, apa alasan dia terlambat. Kurang lebih seperti itu. Jadi mulai sekarang saya mengajak teman-teman semua, mari kita sama-sama berpikir apa faktor-faktor yang menjadi latar belakang kenapa murid kita melakukan hal-hal demikian. Baik, selanjutnya murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, itu hukuman Bapak Ibu. Mereka punya alasan tertentu kenapa mereka tidak menggunakan masker. Bisa saja dalam perjalanan ada orang yang sakit mungkin, sehingga masker barunya tidak dia gunakan tapi dia memberikan pada orang lain. Kita tidak tahu. Memang seperti itu. Jadi kita mencari tahu dulu alasan-alasan kenapa dia melakukan hal-hal demikian. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi. Karena tindakan yang dilakukan memang sudah salah, berarti dia harus menggantikan kertas yang sudah dia lakukan. Dan itu merupakan sebuah pelajaran berharga untuk dia. Berikutnya lagi, membersihkan tempat air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga merupakan sebuah konsekuensi. Dimana ketika dia melakukan seperti ini, dia akan menjadi sebuah pelajaran berharga untuk dia. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu, melepaskan sepatunya
Bisa jadi dalam perjalanan mungkin sepatunya lepas, alasnya lepas, mungkin Bapak Ibu, atau adiknya membutuhkan.